Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Kali ini Ratu akan membahas alur cerita film Korea yang berjudul The Dude in Me. Film dengan genre komedi fantasi ini mengisahkan tentang anak SMA yang sering mengalami kasus bullying bernama Kim Dong Yoon. Dan ketua gangster Jang Pan-soo yang tidak sengaja harus bertukar tubuh. Dong Yoon yang menjadi korban bullying suatu hari terjatuh dari lantai atap gedung sekolahnya dan tidak sengaja menimpa Pan-soo yang sedang berada di bawahnya. Setelah sadar, Pan-soo justru terbangun di rumah sakit dengan berada di tubuh Dong Yoon, sedangkan tubuh Pan-soo sendiri belum sadarkan diri dan jiwa Dong Yoon masih belum kembali. Pan-soo terpaksa harus bersekolah dan mencoba menemukan penyebab kenapa Dong Yoon harus terjatuh dari atap sekolahnya. Dia juga harus berurusan dengan teman-teman sekolah yang pernah membulinya dan berbalik melawan mereka. Nah, penasaran dengan keseluruhan kisahnya? Baiklah, langsung saja kita let's go! Scene awal film memperlihatkan seorang pria bernama Pan-soo yang berprofesi sebagai bos gangster. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama istrinya yang bernama Seo-yeon. Pekerjaannya di dunia gangster tentu saja tidak terlepas dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika, Pan-soo mengutus kaki tangannya yang bernama Manchul untuk mendatangi sebuah pabrik kayu. Tujuannya ke situ adalah untuk memaksa si pemilik pabrik agar menandatangani surat pemindahan wilayah. Pria tua sang pemilik pabrik yang tadinya menolak, akhirnya setuju setelah diancam tangannya akan dipotong. Di sisi lain, Pan-soo yang sedang makan malam didatangi oleh bos Yang, seorang bos gangster yang menjadi rivalnya. Di situ mereka terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Ternyata mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua Pan-soo yang tak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Pan-soo berhenti di kedai ramen yang biasa dia kunjungi di masa mudanya. Ternyata pemilik kedai yang dulu sudah pindah dan telah digantikan oleh orang lain. Hal itu membuat rasa mie ramen kesukaannya tidak seperti dulu. Dari situ akhirnya terjadi perdebatan dengan seorang wanita tua, yaitu pemilik baru kedai tersebut. Di dalam kedai juga nampak seorang murid culun yang bernama Dong Yoon sedang menikmati mie ramennya. Dong Yoon yang tampak tergesa-gesa tidak bisa membayar makanannya karena ia kehilangan dompetnya. Akhirnya wanita tua pemilik kedai tersebut menyuruh Pan-soo untuk membayar makanan Dong Yoon. Wajah Pan-soo terlihat agak kesal karena hal itu. Namun wanita tua tersebut memperdaya Pan-soo dan meyakinkannya bahwa dia akan memberikan hadiah pada Pan-soo. Scene berpindah ke atap gedung sekolah, terlihat Dong Yoon ingin mengambil sebuah sepatu yang tersangkut di antena. Rupanya itu adalah ulah teman-teman Dong Yoon yang membuli dirinya. Dong Yoon mencoba mengambil sepatu itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba Dong Yoon terpeleset, jatuh tepat menimpa Pan-soo yang kebetulan ada di bawahnya. Akhirnya mereka berdua pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, Pan-soo pun terbangun. Pan-soo menyadari kalau dia kini berada dalam tubuh Dong Yoon. Sementara itu Dong Yoon mungkin masih dalam tubuhnya yang dalam keadaan koma. Pan-soo tampak sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian ayah Dong Yoon datang. Ternyata ayah Dong Yoon adalah pria tua, si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Dong Yoon mendapatkan kabar dari dokter bahwa anaknya mengalami sedikit hilang ingatan. Padahal yang ada dalam tubuh anaknya tersebut adalah Pan-soo. Ayah Dong Yoon yang merasa anaknya sering dibully, akhirnya memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya, pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Disinilah Pan-soo berinisiatif untuk mencari pelakunya. Jiwa Pan-soo yang terjebak dalam tubuh Dong Yoon harus menjalani hidup sebagai pelajar yang sering dibully di sekolahnya, dikarenakan fisiknya yang gemuk dan pengecut. Saat di sekolah, Pan-soo mulai berurusan dengan para preman di sekolah itu dan membela seorang siswi yang sedang dibully. Pan-soo pun berhasil membuat para preman sekolah ketakutan. Jelas saja, karena yang sekarang di tubuh Dong Yoon adalah seorang bos gangster. Belum puas dihajar oleh Pan-soo, para siswa tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa culun lainnya. Sekali lagi Pan-soo muncul dan langsung memberi mereka pelajaran. Terlihat Pan-soo juga berhasil menyita HP mereka. Saat dia iseng membuka galeri dari HP tersebut, Pan-soo menemukan video Dong Yoon yang sedang dibully sesaat sebelum dia jatuh. Akhirnya dia mengetahui kenapa Dong Yoon bisa terjatuh dari atas gedung. Esok harinya, Pan-soo mengembalikan HP tersebut dan mengancam akan melapor polisi jika siswa-siswa itu membuat onar lagi. Di sisi lain, Seo-yeon, istri Pan-soo yang sedang berselingkuh, tiba-tiba dipergoki dan didatangi oleh bos Yang. Bos Yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tak lain adalah ayah Seo-yeon. Demi menyembunyikan skandalnya,
istri Pansu akhirnya mau bekerja sama dengan bos Yang. Malam harinya, Pansu menemui Mancul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mancul tidak mengenali Pansu yang sedang ada di dalam tubuh Dongyun. Setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Pansu bisa meyakinkan Mancul. Keesokan harinya, tanpa sengaja Pansu bertemu dengan Yunjung, siswi yang ia bela saat sedang dibully di sekolah. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang datang menghampiri mereka. Dia adalah Misun, ibu dari Yunjung. Pansu nampak kaget melihat wanita itu. Ternyata Misun ini adalah mantan pacarnya. Yunjung sendiri ternyata dibesarkan tanpa ayah. Pansu penasaran siapa ayah kandung dari Yunjung. Pansu akhirnya mempunyai inisiatif untuk melakukan tes DNA. Untuk memastikan hal tersebut, Mancul lalu mengambil rambut dari kepala Pansu dan Pansu juga mengambil rambut dari kepala Yunjung. Pansu sangat kaget saat mengetahui hasil tes bahwa Yunjung adalah anak kandungnya. Mengetahui hal tersebut, Pansu merasa tidak terima karena siswi yang selama ini dibully di sekolah ternyata adalah putrinya. Pansu lalu meminta Mancul untuk mematahkan kaki siswa nakal yang sering ngebully anaknya tersebut. Namun jelas saja, Mancul menolaknya karena Mancul tidak ingin menyakiti anak kecil. Pansu pun akhirnya berusaha mendekatkan diri kepada Misun dan Yunjung. Dia menawari Yunjung untuk mengikuti kelas bela diri agar dia bisa melawan saat sedang dibully. Hitung-hitung Pansu juga diet. Ya, lebih tepatnya ngurusin tubuhnya Dongyun sih. Dengan tubuh masih milik Dongyun, Pansu akhirnya makin dekat dengan Misun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, akhirnya Pansu berhasil mencapai tubuh yang ideal. Transformasi dirinya membuat para siswa di sekolahnya menjadi kagum dan terpesona melihatnya. Sepulang sekolah, Pansu mampir ke rumah Yunjung. Di situ Pansu melihat foto Yunjung pada masa kecilnya. Tampaknya Pansu menyesal tidak bisa menemani masa kecil Yunjung. Suatu hari terlihat ayah Dongyun yang baru saja selesai bekerja. Namun saat perjalanan pulang, dia dihadang oleh sekelompok gangster yang ingin menagih hutang. Saat dia akan dipukuli, tiba-tiba Pansu datang untuk menolong. Namun ayah Dongyun malah menghalanginya karena tidak ingin anaknya terluka. Alhasil dia malah dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Pansu yang tidak terima menyuruh Mancul untuk memberi pelajaran kepada para gangster tersebut. Mancul pun dengan mudah menghajar mereka semua. Ternyata Mancul memiliki skill bela diri yang mumpuni. Di sekolah juga terlihat Yunjung sudah bisa mengatasi siswi-siswi yang suka membulinya. Hingga suatu ketika ada pemabuk yang melecehkan Misun di kedainya. Pemabuk itu pun langsung dihajar oleh Dongyun. Dari kejadian inilah jiwa yang tertukar itu mulai terbongkar. Misun menghentikan Dongyun dan bertanya kenapa dia mirip mantannya. Dongyun akhirnya mengaku kalau sebenarnya jiwa yang ada dalam tubuhnya adalah Pansu. Awalnya Misun tidak percaya, namun akhirnya Pansu berhasil meyakinkannya. Sayangnya, bukan respon baik yang diterima oleh Pansu. Misun sangat marah karena Pansu telah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yunjung diajak datang ke sebuah pesta oleh Chogan di sekolahnya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Yunjung pun menerimanya. Akhirnya Yunjung pun datang ke pesta tersebut. Tanpa sengaja, seorang siswa mendengarkan pembicaraan mengenai Yunjung yang akan menerima masalah di pesta tersebut. Sedangkan Pansu tidak bisa datang ke pesta menemani Yunjung karena dia ada janji dengan Misun di sebuah kafe. Lagi-lagi Pansu meminta maaf pada Misun akan masa lalunya. Namun Misun masih marah dan belum bisa memaafkannya. Saat Misun ingin pergi, Pansu pun menahannya dan mereka akhirnya berciuman di tempat itu. Tetapi hal itu membuat Misun semakin marah dan menampar Pansu. Saat Pansu ingin menahannya lagi, tiba-tiba seorang siswa menelponnya dan mengatakan bahwa Yunjung akan mendapatkan masalah. Mendengar hal itu, Pansu langsung bergegas menuju tempat pesta. Benar saja, Yunjung mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Alhasil, ia pun dibully oleh para berandalan sekolah. Tak lama kemudian, Pansu datang untuk menjemput Yunjung. Saat hendak pergi, Pansu ditahan oleh mereka dan akhirnya terjadilah perkelahian. Namun cukup mudah bagi Pansu untuk mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Pansu bertemu dengan Mancul di suatu tempat. Mancul mendengar informasi kalau istrinya sedang bersekongkol dengan bos Yang. Akhirnya Pansu meminta Mancul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Di sisi lain, Yunjung semakin hari semakin dekat dengan Pansu. Dia mulai menyukai Pansu dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Pansu. Namun jelas saja Pansu menolak. Suatu malam, bos Yang menyelinap ke kamar tempat tubuh Pansu dirawat. Dia berencana membunuh Pansu yang masih koma belum sadarkan diri. Namun, Dongyun yang berada di tubuh Pansu tiba-tiba terbangun. Bos Yang kaget melihat hal tersebut, lalu dia terjatuh dan pingsan. Dongyun lalu pulang ke rumah dan merengek kepada ayahnya. Dongyun bingung kenapa dia berada di dalam tubuh seorang pria dewasa. Jelas ayahnya pun kaget dan kebingungan.
Tak lama kemudian, Pansu datang dan menjelaskan semuanya. Pansu juga meminta tolong kepada Dongyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun. Esok harinya di kedai Misun, Pansu meminta Dongyun yang berada di tubuhnya berakting seolah-olah mereka telah kembali ke tubuh masing-masing dan mengatakan penyesalannya kepada Misun. Tapi mereka tiba-tiba didatangi oleh bos yang bersama anak buahnya. Lagi-lagi Pansu terlibat dalam perkelahian. Awalnya Pansu nampak bisa mengungguli mereka, namun karena kalah jumlah, akhirnya membuat Pansu kalah dan terpojok. Di sini bos yang tidak mengetahui bahwa yang disandera itu adalah Pansu yang berada di tubuh anak SMA. Lalu Misun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membuat mereka semua terbunuh. Karena tidak mau mati konyol, bos yang akhirnya menyerah dan pergi. Lalu terjadilah momen haru di antara mereka. Misun terlihat mendekati tubuh asli Pansu. Dia melihat wajah Pansu yang sudah lama tidak ia jumpai. Dan akhirnya Misun bisa memaafkan Pansu. Scene berganti di rumah ayah Seoyeon. Seoyeon juga sudah ketahuan kalau dia sedang berkhianat. Setelah ayahnya membaca surat dari Pansu, sang ayah pun akhirnya memanggil Pansu. Pansu yang masih berada di tubuh Dongyun mau tidak mau mengirim Dongyun untuk menemui ayah mertuanya. Dia meminta Dongyun mengikuti instruksinya dari alat bantu. Awalnya semua berjalan lancar, namun Seoyeon tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia Pansu. Istri Pansu mengatakan bahwa Pansu juga selingkuh dan memiliki anak. Pansu yang berada di mobil meminta Dongyun mengatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman. Tapi sinyal alat bantu justru terputus. Tiba-tiba Dongyun dengan polosnya berkata rela melepas jabatan sebagai penerus Hanho Group. 다치고 나니까 알겠더라고요. Nampaknya Dongyun ingin Pansu bisa terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Pansu sudah menunggu Dongyun di depan rumah. Bukannya memarahi Dongyun, Pansu malah mengucapkan terima kasih kepadanya. Seoyeon yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya, tiba-tiba dengan kecepatan tinggi mencoba menabrak Pansu dan juga Dongyun. Tapi Pansu berhasil menyelamatkan Dongyun. Namun naas, dirinya yang malah tertabrak. Saat di rumah sakit, Pansu yang sedang sekarat mencoba menjelaskan semuanya pada Yunjung. Pansu juga meminta maaf atas masa lalunya. Namun Yunjung nampak masih kebingungan. Akhirnya Pansu pingsan dan disusul dengan Dongyun yang tidak sadarkan diri. Saat dioperasi, Dongyun melihat wanita tua yang dulu dia temui di kedai. Tampaknya wanita itu ingin membantu Pansu memperbaiki masa lalunya. 6 bulan kemudian, keduanya kini hidup normal kembali. Dongyun kembali ke sekolah dan Pansu hidup bahagia bersama keluarganya.